Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Jasa Boni Mendova dengan NIM 2133040125. Saya jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi topik 11 dengan judul Sistem Penggajian dan Sistem Pengupahan dengan dosen pengampu Dr. Hotua Samosir. Baik, kita mulai di topik pertama yaitu deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan satu, fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dan pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Kedua, fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Ketiga, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Lanjut di subtopik kedua yaitu pengertian. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem informasi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Lanjut subtopik kedua yaitu dokumen yang digunakan. Apa saja dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan? 1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan karyawan. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 2. Presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagi keuangan dalam mengambil keputusan. 3. Daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi nilai jumlah gaji atau upah dan bruto setiap karyawan yang dikurangi dalam potongan berupa pasal 21 utang karyawan, iuran organisasi karyawan tersebut. 4. Rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Lanjut subtopik keempat yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pembuatan daftar gaji. 3. Prosedur distribusi biaya gaji. 4. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 5. Prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari prosedur berikut. 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. 3. Prosedur pembuatan daftar upah. 4. Prosedur distribusi biaya upah. 5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. 6. Prosedur pembayaran upah. Subtopik kelima yaitu fungsi yang terkait. Apa saja fungsi-fungsi yang terkait? 1. Fungsi PSDM atau SCD bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. 2. Fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari PSDM dan membuat laporan penggajian. 3. Manajer. Memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam akuntansi penggajian pengupahan adalah sebagai satu yaitu fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Lanjut unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dan operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan dahulu. Untuk tujuan yaitu 1. Ciri-ciri pengendalian internal. Pengendalian 1. Suatu organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. 2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukaan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya. 3.
praktek-praktek yang harus dijalankan di dalam melakukan tugas dan fungsi setiap bulan organisasi. 4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Lanjut, unsur pengendali intern dalam sistem akuntansi 1. Namanya tercantum dalam daftar gaji, harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. 2. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. 3. Setiap potongan gaji karyawan selain dasar pajak penghasilan karyawan harus didasarkan oleh potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 4. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. 5. Perintah lembur harus diotorisasi kepada kepala departemen yang bersangkutan. 6. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. 7. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh akuntansi. 2. Prosedur pencatatan. 1. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan dikonsoliasi dengan daftar gaji karyawan. 2. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitian oleh fungsi akuntansi biaya. Baik, yang ketiga, praktek yang sehat. Apa saja, yaitu 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelumnya. Kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. 2. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. 3. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. 5. Catatan yang dihasilkan oleh karyawan disimpan oleh pembuatan gaji. Demikian penjelasan atau presentasi yang saya berikan di topik 11. Ditunggu topik selanjutnya atau topik 12 dengan judul Sistem Akuntansi Biaya. Sekian dan terima kasih.